Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita masih lanjut yang SKB dosen tahun 2021. Ini part yang keempat ya, yaitu tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Oke, yang part 1, 2, 3-nya teman-teman cek aja, nanti supaya lebih gampang, cek aja nanti di playlistnya, yaitu cari yang tulisannya CPNS. Oke, kita lanjut dengan nomor 1. Ini dia. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi kecuali A. Hak asasi, B. Nilai keagamaan, C. Nilai kultural, D. Nilai sosial, dan E. Kemajemukan bangsa. Oke, kalau teman-teman semuanya pengen jawab dulu, di pause dulu videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Ini dia. Jadi berdasarkan bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, di ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Berarti yang bukan itu adalah yang D. Jadi nilai sosial nggak masuk ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Oke, ini teman-teman cek ya, ini ada nih di kisi-kisinya ada tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Oke, ini dia. A. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sampai perguruan tinggi. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi-talent. C. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan bernalar bagi segenap warga masyarakat. D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan dosen dan tenaga non-kependidikan. E. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, kita cek nih pembahasannya. Jadi masih di bab 4 yang tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan tadi ya, yaitu di pasal 4-nya ini. Jadi ini yang ditanya itu pernyataan yang benar itu yang mana? Oke, ini. Kalau kita lihat yang ayat 2, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Ini yang B ya. Kalau di soalnya disebutin itu adalah sistem terbuka dan multi talent. Itu salah ya. Seharusnya sistem terbuka dan multi makna. Berarti yang B udah selesai, cut. Terus nggak benar. Terus kita lihat nih yang 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik berlangsung sepanjang hayat. Oke, ini di yang option A ya, itu salah. Karena di sini katanya sampai perguruan tinggi saja. Tetapi di ayat 3-nya itu adalah berlangsung sepanjang hayat. Berarti yang A, B salah. Kita lihat yang untuk yang ayat 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga negara Indonesia. Oke, ini optionnya di yang C. Oke, di option C-nya itu dibuat membaca, menulis, berhitung, dan bernalar. Tetapi yang seharusnya bernalarnya nggak ikut. Oke, dan C juga salah. Oke, lanjut lagi kita cek yang nomor 6 deh. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pembelajaran. Oke, berarti di sini yang benar yang mana? Yaitu yang Y, yang I, yang E. Oke, berarti yang D itu bukan cuma dosen dan non kependidikan aja yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi semua warga masyarakat itu turut serta. Oke ya, lanjut lagi soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban warga negara, kecuali A. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. B. Warga negara yang memiliki kelainan fisik
emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. C. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus. D. Warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan layanan khusus. E. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Yang ditanya di sini adalah yang kecuali ya. Oke, kita cek dulu nih. Ini di bab 4, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Di bagian yang ke-1, tentang hak dan kewajiban warga negara, yaitu pasal 5. Oke, di ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Oke, pendidikan khusus berarti yang B benar ya. Terus yang nomor 3-nya, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Benar ya, yang C benar. Terus kalau yang ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oke, yang A-nya juga benar. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Oke, berarti yang D salah ya, karena itu bukan layanan khusus, tetapi pendidikan khusus. Jadi layanan khusus itu diberikan kepada warga negara yang terdapat di daerah-daerah terpencil ya, atau yang daerah terbelakang. Oke, berarti jawabnya itu karena di sini yang ditanya itu adalah yang kecuali, berarti yang D. Oke. Lanjut lagi untuk soal yang keempat. Usia warga negara yang wajib mengikuti pendidikan dasar adalah A. 5-15, B. 6-15, oh ya ini tahun ya, C. 7-15 tahun, D. 7-17 tahun, dan E. 8-15 tahun. Oke, kita cek nih jawabannya benar apa. Jadi berdasarkan pasal 6 di ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang C. Oke, jadinya 7 sampai 15 untuk pendidikan dasar ya. Oke, lanjut untuk soal yang kelima. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki satuan pendidikan. 2. Memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak. 3. Pelaksanaan evaluasi program pendidikan. 4. Memberikan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pembelajaran. Oke, kita cek nih yang ditanya apa. Yang merupakan hak dan kewajiban orang tua dalam pembelajaran si anaknya ya adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, dan E. 3, 4, 5. Oke, kalau teman-teman pengen jawab dulu bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, ini di pembahasannya. Ini di bagian kedua ya, tentang hak dan kewajiban orang tua. Jadi orang tua itu berhak berperan serta dalam memilih satuan. Oke ya, jadi yang pertama benar dong, memilih satuan pendidikan baru dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Berarti 1 dan 2 benar ya. Terus orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar. Berarti yang 4 benar, memberikan pendidikan dasar. Sedangkan di pasal 8-nya, masyarakat berperan serta dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan. Nomor 3 ya, pelaksanaan berarti bukan. Yang 5, pengawasan juga bukan. Berarti yang benar itu adalah 1, 2, dan 4, yaitu yang B. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-6. Berikut beberapa jalur pendidikan pada penyelenggaraan pembelajaran, kecuali A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, dan D. Tatap muka. Oke, yang ditanya di sini adalah jalurnya ya. Jalurnya itu apa aja gitu. Oke, ini di pembahasannya. Jadi ini di bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pasal 13 di ayat 1 disebutin jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Berarti jelas yang bukan itu adalah yang D, yaitu tatap muka. Oke, lanjut untuk soal yang ke-7. Berikut beberapa jenjang pendidikan formal, kecuali
A. KB, B. SD, C. SMP, D. SMA. Ini dia jawabnya. Jadi di pasal 14-nya, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD. Pendidikan menengah berarti SMP, termasuk SMP ya. Maksudnya kan dia ada juga yang lainnya. Dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di sini adalah yang SMA, terus ada lagi perguruan tinggi begitu ya. Jadi KB atau kelompok bermain itu tidak masuk ke dalam kelompok formal. Oke. Lanjut lagi untuk soal yang ke-8. Berikut beberapa jenis pendidikan pada penyelenggaraan pembelajaran kecuali. Sekarang jenisnya nih. A. Kejuruan, B. Keagamaan, C. Pendidikan anak usia dini, D. Kejuruan, dan E. Vokasi. Oke, ini di pembahasannya. Di pasal 15 disebutin bahwa jenis pendidikan itu mencakup kepada pendidikan umum, kejuruan, suara motor. Udah, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Berarti yang pendidikan anak usia dini itu nggak termasuk. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-9. Yang termasuk ke dalam pendidikan non-formal adalah sebagai berikut, kecuali A. Pendidikan vokasi, B. Pendidikan pemberdayaan perempuan, C. Pendidikan keaksaraan, D. Pendidikan kecakapan hidup, dan E. Pendidikan kepemudaan. Oke, kita lihat pembahasannya. Di ayat 3-nya, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Berarti jelas yang bukan masuk pendidikan non-formal adalah yang A, vokasi tidak termasuk. Oke, lanjut untuk soal yang ke-10. Berikut ini beberapa satuan pendidikan non-formal kecuali A. Lembaga kursus, B. Madrasah aliyah kejuruan, C. Lembaga pelatihan, D. Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan E. Majelis taklim. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Jadi di ayat 4-nya, satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, berarti yang A benar. Lembaga pelatihan, C benar. Kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, D benar. Majelis taklim, yang E benar. Serta satuan pendidikan yang sejenis. Berarti yang B itu salah. Oke, itu bukan pendidikan non formal, tetapi itu adalah pendidikan formal. Oke, lanjut untuk 11. Berikut beberapa fungsi diselenggarakannya pendidikan non formal. Oke, jadi apa sih fungsi dibuatnya pendidikan formal itu gitu loh. Jadi kecuali A. Sebagai pengganti, B. Sebagai penambah, C. Pelengkap, D. Pendukung pendidikan sepanjang hayat, E. Penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis. Ini dia bahasanya. Di bagian kelima tentang pendidikan formal di pasal 26 di ayat 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, berarti yang A benar. Penambah, berarti yang B benar. Atau pelengkap, yang C juga benar. Pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Oke, jadi yang D juga mendukung sepanjang hayat ya. Berarti yang bukan itu adalah yang E ya. Jadi bukan penekanan pada penguasaan pengetahuan teknis, bukan. Tapi dia kepada fungsionalnya. Oke, berarti yang E bukan. Lanjut lagi untuk soal yang ke-12. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai. Oke, yang non-formal ya. Itu dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah A. Memenuhi jam pelajaran yang sama dengan pendidikan formal. B. Mengikuti pembelajaran dengan waktu yang sama dengan pendidikan formal. C. Proses penilaian penyetaraan oleh lembaga pemerintah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Yang D, yaitu setelah mengikuti proses penilaian penyetaraan oleh lembaga pemerintah dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Dan E,
Proses penilaian penyetaraan oleh lembaga pemerintah dengan mengacu kepada standar pendidikan tinggi. Oke, kita cek di jawabannya yang mana. Jadi di ayat 6-nya ini disebutin bahwa hasil pendidikan non formal itu dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada, ini mengacu padanya ya, standar nasional pendidikan. Oke, berarti yang jawaban yang C itu yang benar. Jadi bukan kepada sistem pendidikan nasional dan juga bukan pada standar pendidikan tinggi, tetapi dia mengacu kepada standar nasional pendidikan. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-13. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan A. Kurikulum, B. Tenaga kependidikan, C. Sarana dan prasarana, D. Kompetensi lulusan, dan E. Pembiayaan. Oke, ini pembahasannya. Jadi di bab 9 tentang standar nasional pendidikan di pasal 35, yaitu di ayat yang keberapa nih? Ayat yang pertama ya. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar, bukan itu, berarti yang di ayat 2-nya. Jadi standar nasional pendidikan itu digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oke, I'm so sorry. Nomor 13 itu ada kata kecualinya ya, maaf. Oke, jadi yang bukan itu adalah yang mana? Yang D. Jadi kompetensi lulusan tidak termasuk kepada acuan dari standar nasional pendidikan ya. Jadi yang merupakan standar Jadi standar nasional pendidikan itu digunakan untuk acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Jadi kompetensi lulusan itu tidak termasuk. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-14. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal berikut, kecuali A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, D. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dan E. Kemampuan pendidik. Oke, ini dia pembahasannya. Di bab ke-9 tentang kurikulum yaitu pasal 36 di ayat 3 ya. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan A. Peningkatan iman dan takwa, berarti A benar. Peningkatan akhlak mulia, yang B juga benar. Yang D ya, keragaman potensi daerah dan lingkungan, oke benar juga. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, benar juga. Kemampuan pendidik nggak termasuk ya, berarti E itu salah. Oke, lanjut untuk soal yang ke-15. Tenaga kependidikan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu berfungsi sebagai berikut, kecuali ini yang ditanya itu adalah tenaga kependidikan ya. Dalam pembelajaran itu berfungsi sebagai apa? A. Administrator ujian, B. Pengelola di perguruan tinggi, penyelenggara PJJ, C. Proses bahan ajar dan media, D. Peranata teknologi informasi dan komunikasi, yang E. Penyedia layanan sumber belajar. Oke, ini pembahasannya. Di ayat 7-nya, tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu paling sedikit berfungsi sebagai apa? Yang A. Pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ, berarti yang B benar ya. Administrator ujian, yang A juga benar. Dan yang D-nya peranata teknologi informasi dan komunikasi, yang D juga benar. Penyedia sumber belajar juga benar. Berarti yang bukan termasuk fungsi dari tenaga kependidikan itu berarti yang C-nya ya. Jadi untuk prosedur bahan ajar dan media itu nggak termasuk. Itu bukan fungsi dari seorang tenaga kependidikan. Oke, lanjut soal nomor 16. Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 itu berisi tentang apa? A. Guru dan dosen, B. Aparatur sipil negara, C. Pendidikan tinggi, D. Akreditasi prodi dan perguruan tinggi, dan E. Standar nasional perguruan tinggi. Oke, jadi teman-teman semuanya untuk undang-undang permen kayak gitu, maksudnya peraturan menteri kayak gitu-gitu itu harus sudah hafal ya. Maksudnya tentang apa kayak gitu. Oke, jadi ini jawabannya.
Jawabannya yang A ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 itu tentang guru dan dosen. Oke, lanjut untuk soal yang 17-nya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu berisi tentang apa? A. Guru dan dosen. B. Aparatur sipil negara. C. Pendidikan tinggi. D. Akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Yang E. Standar nasional perguruan tinggi. Oke, jawabnya apa? Oke, bisa di-pause dulu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu berisi tentang apa? A. Guru dan dosen. B. Aparatur sipil negara. C. Pendidikan tinggi. D. Akreditasi prodi dan perguruan tinggi. D. Standar nasional perguruan tinggi. Oke, jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Oke, lanjut untuk soal yang ke-19. Sistem pendidikan nasional itu tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, C. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oke, jadi ini dia jawabannya. Jadi sistem pendidikan nasional itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke, lanjut lagi untuk soal yang terakhir ya, soal yang ke-20. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tertuang kepada A. Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2021, B. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, C. Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2021, D. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, E. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2021. Oke, ini peraturan terbaru ya. Oke, karena dia tahun 2021 ini. Oke, ini dia jawabannya. Jadi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu tertuang kepada yang jawabannya D ya. Jadi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kali ini. Oke, jadi teman-teman semuanya supaya jangan ketinggalan nih info-info nanti selanjutnya soal-soalnya, jangan lupa please subscribe dan juga di-share juga ya. Dan jangan lupa juga di like. Oke, demikian dulu. Terima kasih.